Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas UTS ujian tengah semester materi kuliah Sistem Analis and Design. Jadi tugas ini dari dosen Pak Koco untuk jurusan Magister Teknik Informatika di Universitas Amikom Yogyakarta 2021. Untuk UTS kali ini tugasnya yaitu tentang mereview paper. Dan untuk paper yang akan saya review, saya ambil dari Science Direct yang berjudul Business Process Analysis and Academic Information Systems Audit of Helpdesk Application Using Genetic Algorithms, a Process Mining Approach. Jadi, tugas ini dibuat oleh saya atas nama Agusin Kudatul Nurjanah dengan NIM 2055100 1400. Jadi berikut paper yang saya ambil dari Science Direct yang berjudul Business Process Analysis and Academic Information System Audit of Helpdesk Application Using Genetic Algorithms, a Process Mining Approach. Jadi paper ini dibuat oleh Astrid Sofi Zidni, Rahmadita Andeswari, Muhammad Azani Hasibuan. Paper yang dibuat pada tahun 2019. Kalau di Indonesia kan paper ini yaitu berisi tentang bagaimana menganalisis proses bisnis serta mengaudit sistem informasi akademik, yaitu dengan nama aplikasi Helpdesk. Untuk menganalisisnya itu pada paper ini menggunakan algoritma genetika dengan pendekatan proses data mining. Sebelum kita menjelaskan atau melihat bagaimana paper ini secara detail, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa sih algoritma genetika itu dan bagaimana sih pendekatan data mining tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang algoritma genetika. Algoritma genetika di sini itu terinspirasi dari prinsip genetika dan seleksi alam atau teori evolusi Darwin dari teori evolusi Darwin yang ditemukan di Universitas Michigan, Amerika Serikat oleh John Holland pada tahun 1975. Melalui sebuah penelitian dan dipopulerkan oleh salah satu muridnya, yaitu si David Goldberg. Konsep dasar algoritma genetika sebenarnya dirancang untuk menyimulasikan proses-proses dalam sistem alam yang diperlukan untuk evaluasi, khususnya teori evaluasi alam yang dicetuskan oleh Charles Darwin, yaitu survival of the fittest. Jadi secara umum, algoritma genetika ini, yaitu dalam teori ini, itu menjelaskan tentang bagaimana di alam terjadi persaingan antara individu-individu untuk memperebutkan sumber daya alam yang langka, sehingga makhluk yang kuat itu akan mendominasi makhluk yang lebih lemah, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan secara umum, algoritma genetika itu adalah teknik pencarian heuristik yang didasarkan pada gagasan evaluasi seleksi alam dan genetiknya. Seperti itu untuk secara umum tentang pengertian dasar algoritma genetika. Lalu, permasalahan apa saja sih yang membutuhkan algoritma genetika tersebut? Yaitu seperti ruang pencarian sangat besar, kompleks atau kurang dipahami. Yang kemudian tidak ada pengetahuan yang memadai untuk menyederhanakan ruang pencarian yang sangat besar menjadi ruang pencarian yang lebih sempit. Selanjutnya, tidak ada analisis matematis yang bisa menangani ketika metode konvensional gagal menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, solusi yang dihasilkan tersebut tidak harus optimal, asal sudah memenuhi kriteria sudah bisa diterima, mempunyai kemungkinan solusi yang jumlahnya tak terhingga.
Yang terakhir, membutuhkan solusi real time, yaitu solusi yang bisa didapatkan dengan cepat, sehingga dapat diimplementasikan untuk permasalahan yang mempunyai perubahan yang cepat. Kemudian, aplikasi dalam algoritma genetika. Jadi algoritma genetika itu telah digunakan untuk memecahkan masalah dan permodelan di bidang teknik, bisnis, hiburan. Tuh. Termasuk yang pertama ada yang namanya optimasi. Optimasi adalah jadi algoritma genetika banyak digunakan dalam berbagai tugas optimasi, termasuk optimasi numerik dan masalah-masalah optimasi kombinatorial, seperti contohnya traveling salesman problem, design circuit, job shop scheduling, dan optimasi video dan kualitas suara. Yang kedua, pemrograman otomatis. Pada ini, algoritma genetika itu telah digunakan untuk berevolusi terhadap program komputer untuk melaksanakan maksudnya untuk apa ya? Terhadap program komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang spesifik dan merancang struktur komputasi lain, misalnya seperti seluler automata dan sorting networking. Kemudian yang ketiga, machine learning. Machine learning ini contohnya seperti digunakan untuk merancang GST dan untuk mengendalikan robot, seperti itu. Kemudian model ekonomi ini yaitu digunakan untuk memodelkan proses inovasi, pengembangan strategi penawaran, dan munculnya pasar ekonomi. Kemudian model sistem imunisasi, ini maksudnya imunisasi ya, bukan informasi. Jadi model sistem imunisasi ini, jadi pada ini algoritma genetika digunakan untuk memodelkan berbagai aspek sistem kekebalan tubuh alami, termasuk mutasi somatik selama masa hidup individu, seperti itu. Kemudian metode ekologi. Metode ekologi di sini tuh algoritma digunakan untuk memodelkan fenomena ekologi seperti simbiosis dan arus sumber daya ekologi. Yang terakhir, interaksi antar evolusi digunakan untuk mempelajari bagaimana individu belajar dan mempengaruhi proses evaluasi suatu spesies satu sama lain. Itu untuk tentang aplikasi algoritma genetika. Dan ini adalah komponen utama algoritma genetika. Jadi ada 8 komponen utama yang dilakukan. Yang pertama, teknik encoding atau decoding gen dari individu. Kemudian membangkitkan populasi awal secara random. Nilai fitness atau nilai dari fungsi tujuan. Kemudian elitisme, seleksi crossover-nya atau pindah silang. Kemudian mutasi untuk melakukan modifikasi satu atau lebih nilai gen dalam kromosom yang sama, kemudian pergantian populasi agar semua individu awal dari satu generasi diganti oleh temporary individu hasil proses pindah silang dan mutasi tadi. Seperti itu. Itu untuk komponen utama algoritma genetika. Setelah kita mengetahui konsep dasar algoritma genetika, kemudian kita ke data mining. Apa sih data mining tersebut? Jadi data mining di sini merupakan istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Jadi tekniknya itu menggunakan analisa data, matematika, kecerdasan, tiruan, dan machine learning untuk mengekstrak informasi yang berkaitan dan pengetahuan terkait dari berbagai database. Bagaimana sih data mining bekerja? Jadi data mining bekerja itu untuk menentukan pola-pola tertentu dalam data. Data mining cerdas menghasilkan informasi dari data warehouse yang tidak dapat divisualisasikan oleh laporan-laporan dan query. Itu untuk konsep dasar dari data mining. Lalu, pendekatan data mining. Jadi untuk menemukan hubungan yang relevan dalam data, berbagai teknik data mining menggunakan pendekatan yaitu seperti klasifikasi dan clustering, asosiasi, sekuensi, regresi, dan forecasting. Itu adalah pendekatan data mining.
Selanjutnya, setelah kita memahami tentang sedikit ada gambaran bagaimana apa itu algoritma genetika, kemudian data mining itu seperti apa, kita coba untuk mereview dari paper yang saya pilih tadi. Baik. Di sini paper ini jadi dibuat oleh Astrid Sofi Zidni, Rahmadita Andeswari, dan Muhammad Asni Hasibuan. Kalau di Indonesia kan seperti yang saya bilang tadi, jadi paper ini tuh berisi tentang analisis proses bisnisnya dan kemudian audit sistem informasi akademik, yaitu aplikasi helpdesk dengan metode untuk menganalisanya yaitu algoritma genetika dengan proses pendekatan data mining. Jadi, di sini pada abstraksinya, the purpose of making an academic information system is to support the process of academic activities effectively and efficiently. Jadi tujuan pembuatan sistem informasi akademik itu awalnya adalah untuk menunjang proses kegiatan akademik secara efektif dan efisien. Seperti itu. Lalu, jadi di sini the helpdesk application has 4 categories of complaints, namely serial number, license, website of subdomain, academic e-gracias, and non-academic e-gracias. Jadi di aplikasi helpdesk ini memiliki 4 kategori pengaduan, yaitu lisensi serial number, website atau subdomainnya, kemudian ada yang namanya academic e-gracias dan non-academic e-gracias. Dengan berbagai kategori pengaduan yang ada di aplikasi helpdesk ini, aplikasi helpdesk ini sebenarnya menjanjikan waktu dengan standar pelayanan yang sama, yaitu maksimal 3 hari dengan mengisi format yang sama di setiap kategori. Namun waktu tersebut dirasa belum cukup untuk menggambarkan proses permodelan untuk mencari aktivitas yang memiliki waktu yang paling lama. Jadi pada penelitian ini menggunakan permodelan yaitu algoritma genetika. Proses pengelolaan ini menggunakan algoritma genetika karena menurut mereka dianggap mampu membuat permodelan proses bisnis ini secara akurat. Seperti itu. Kemudian ini ada literatur overview-nya. Maksud tadi seperti yang tadi ya, maksud dari sistem informasi akademik tadi itu. Jadi di sini kan tujuan sistem informasi akademik itu berdasarkan literatur overview dari sebelumnya ya, yaitu memberikan pelayanan kepada civitas akademia sebagai salah satu inovasi pendidikan di bidang teknologi guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan. Jadi maksudnya mungkin dengan adanya penelitian ini tuh karena melihat tujuan sistem informasi ini yang sangat berguna untuk civitas akademik, makanya perlunya kita menganalisis bagaimana proses bisnisnya, apakah sudah berjalan dengan sesuai tujuan perusahaan, dan bagaimana untuk penggunaan sistem informasinya, apakah telah sesuai dengan fungsinya, seperti itu. Dan di sini untuk tentang mining process techniques are used for, jadi teknik proses untuk data mining tadi digunakan untuk ada extract the model process that has been applied, extra proses model yang telah diterapkan, kemudian find the function between real time with documentation, menemukan penyimpangan antara real time dengan dokumentasi yang ada.
Kemudian extend the actual process, itu memperpanjang proses yang sebenarnya. Three types of classification process mining namely. Jadi 3 jenis proses data mining tadi yaitu ada di sini menggunakan discovery, yaitu penemuan. Ini teknik yang membuat log peristiwa menjadi model. A technique that make an event log into a model, or the process of extracting from event log into a pattern, atau proses mengekstrak dari log peristiwa pola. Kemudian conformance checking, yaitu maksudnya adalah pemeriksaan ketidaksesuaiannya. Jadi teknik yang membuat log peristiwa dan model diagnostiknya. Kemudian enhancement, ini maksudnya adalah peningkatan, jadi yang meningkatkan model dan log peristiwa yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian di sini di bagian algoritma genetika ada seperti yang saya jelaskan tadi itu, salah satunya di sini dia menggunakan 4 tahapan, yaitu yang pertama inisialisasi, pembentukan sekumpulan data yang digunakan, ini the formation of a set of data to be used. Kemudian selection, kemudian reproduction. Selection ini choosing the most complete fitness value of each individual. Maksudnya adalah memilih nilai fitness terlengkap dari masing-masing individu. Kemudian reproduction atau reproduksi ini pilih induk untuk menghasilkan induk anak yang akan dimutasi. Yang terakhir yaitu termination atau saat kebugaran sesuai. Jadi ini 4 tahapan yang digunakan untuk algoritma genetika. Kemudian kita ke metode. Pada paper ini konsep audit menggunakan metode proses mining dengan algoritma genetika tadi, kemudian diolah 3 tools melalui 3 alat, yaitu Excel, Disco, dan ProM. Jadi ini ada metodenya, cara-caranya dari awal sampai akhirnya. Kemudian untuk testing dan analisisnya, untuk pengujian dan analisisnya dengan permodelan dari algoritma genetika ini. Jadi sebelum dilakukan proses analisis dengan algoritma genetika, the modeling process through the Disco tools to get the event log. Proses pemodelan melalui tool Disco untuk mendapatkan event log-nya tadi. After getting the data in the form of an event log, the data is imported into ProM tools. Jadi setelah mendapatkan data berupa event log, data tersebut diimpor ke alat ProM. Jadi ini adalah performa analisisnya. Kemudian kita langsung melihat hasilnya. Jadi berdasarkan hasil pengujiannya, di sini menunjukkan nilai yang dihasilkan dari populasi dari generasi yang ditentukan. Nilai fitness menunjukkan tingkat kesesuaian permodelan dengan event log. Nilai presisi menunjukkan level bahwa permodelan tidak underfitted, dan struktur menunjukkan bahwa integritas permodelan. Setelah itu, untuk tesnya kita menggunakan bottleneck test result atau hasil uji bottleneck tadi ini. Jadi setelah mendapatkan permodelan dengan nilai fitness yang baik, pengujian bottleneck ini menunjukkan waktu terlama pada setiap proses dengan menggunakan analisis performa ini tadi yang di atas. Jadi hasilnya proses ini mengalami bottleneck pada aktivitas input tiket dengan waktu 161,6 second ya, detik. Oke, kemudian ini adalah hasil analisis kinerjanya tadi menggunakan analisis ini tadi, hasil dari pengujian bottleneck.
Jadi berdasarkan pola yang dihasilkan dari analisis kerja ini, waktu tunggu terlihat dengan 3 jenis warna ini tadi. Pada tabel 3 ini adalah kategori waktu menunggu. Jadi kategori waktu menunggu menunjukkan waktu tertinggi ditandai warna merah muda dengan pernyataan waktu melebihi 49,35 detik. Terlihat pada pola aktivitas dengan waktu tertinggi, yaitu pada aktivitas input tiket dan lihat progres tiket. Jadi di sini bisa diketahui dari proses penelitian ini menggunakan algoritma genetika tadi dengan pendekatan proses data mining. Jadi diketahui bahwa proses terlama dalam proses yang ada di aplikasi Helpdesk ini ternyata ada di aktivitas input teks dan untuk melihat progres pengajuan tiket tersebut. Itu. Jadi maksud tiket di sini adalah tiket dari pengaduan tadi. Itu pengaduan melewati lewat dari aplikasi Helpdesk. Jadi kesimpulan yang dapat diambil based on the result of the study, process mining modeling can fulfill the audit process activities by analyzing excellent fitness values. The higher the fitness value, the better the level of modeling. Jadi berdasarkan hasil penelitian, permodelan proses mining dapat memenuhi aktivitas proses audit dengan menganalisis nilai fitness yang sangat baik. Jadi semakin tinggi nilai fitness, semakin baik tingkat permodelannya. In this case study, the Helpdesk Yggdrasil application has a bottleneck in the input ticket activity and the activity C ticket progress. Jadi dalam studi kasus ini, aplikasi Helpdesk Yggdrasil mengalami bottleneck pada aktivitas input tiket dan aktivitas lihat progress tiket. The author recommends that the institution develop and update progress in a real-time feature, so user know the complaint progress service in real time and gives a notification to the user if the process is complete, so the user does need to do repetitive activities. Jadi dalam studi kasus ini, aplikasi Helpdesk Yggdrasil mengalami bottleneck pada aktivitas tadi yang saya sudah jelaskan ya, input tiket dan lihat progress tiket. Jadi penulis menganjurkan agar instansi tersebut mengembangkan update progress dalam fitur real time sehingga user mengetahui perkembangan layanan pengaduannya secara real time dan memberikan notifikasi kepada user jika prosesnya sudah selesai sehingga user tidak perlu melakukan aktivitas yang berulang-ulang. Oke, mungkin saya kira cukup untuk review paper ini. Baik, saya akan akhiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini.